Shalom saudara. Saudara sering mendengar sebuah kata bahwa hidup itu adalah tentang pilihan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa hidup itu tentang memilah saudara, bukan memilih. Sekalipun pada akhirnya keputusan tetap harus saudara ambil. Kingdom Lifestyle kita dalam kitab Yosua pasal yang ke-15 sampai yang ke-17 dan 1 Korintus pasal yang ke-8. Ada satu kata penting yang harus saudara perhatikan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-8 ini. Rasul Paulus sedikitnya mengatakan tentang kata batu sandungan ini sebanyak 3 kali dalam satu pasal. Ini bagian penting untuk diperhatikan karena orang Kristen tidak boleh jadi batu sandungan bagi orang lain. Saya bacakan 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi batu sandungan ini adalah sebuah kata kiasan untuk menunjuk kepada perilaku atau tingkah laku yang menyebabkan orang lain menjadi berdosa. Contoh saudara, ada makanan tertentu yang agama lain melarangnya. Lalu karena saudara merasa bebas, saudara bisa memakannya. Lalu saudara makan di depan orang itu tanpa menghiraukan perasaannya. Saudara jadi batu sandungan. Memang Alkitab mencatat semua pengikut Kristus itu adalah orang yang bebas, merdeka. Artinya apa? Bebas termasuk bebas melakukan apa saja. Tetapi perhatikan saudara, bukan berarti bebas tanpa batas. Yosua 15 kalau saudara baca itu berbicara tentang batas-batas wilayah. Dan itu bicara bahwa dalam hidup kita ini ada batasan-batasan yang harus saudara perhatikan. Dan itulah yang disebut tanggung jawab saudara. Alam semesta ini bebas saudara eksplor. Saudara bisa pakai untuk kesejahteraan manusia. Tapi ada kearifan lokal yang harus saudara jaga. Itulah batasan dari kebebasan saudara, yaitu tanggung jawab saudara terhadap lingkungan dan penduduk sekitarnya. Nah, inilah ajaran Tuhan Yesus, yaitu sebuah kebebasan yang bertanggung jawab bukan hanya kepada orang lain, tapi juga pada diri sendiri dan juga lingkungan. Hari-hari ini yang sering jadi perdebatan di kalangan orang Kristen adalah mengenai boleh atau tidak minum alkohol, merokok, pergi ke karaoke. Yaitu dengan memakai ayat bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah. Padahal ajaran Yesus bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi tanggung jawab di dalam saudara melakukan sesuatu itu sendiri. Ini, tapi bukan berarti setelah saudara mendengar ini, bukan berarti saudara boleh rame-rame, minum alkohol, merokok, pergi karaoke. Bukan itu saudara. Jadi sekali lagi bukan masalah pilihan boleh atau tidak boleh, tetapi yang harus saudara perhatikan adalah tanggung jawab saudara. Makanya firman Tuhan berkata, bacaan kita kemarin dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, saya bacakan buat saudara. Segala sesuatu halal bagiku. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Perhatikan saudara, segala sesuatu halal, tapi tidak semuanya berguna. Ini, apakah semua yang saudara lakukan itu berguna buat diri saudara, berguna buat orang lain, berguna buat lingkungan? Itu tanggung jawabnya. Lalu apakah sekalipun segala sesuatu halal bagi saudara, tetapi kalau itu menjadi ikatan dalam hidup saudara, itu mengikat, berarti saudara diperhamba oleh perbuatan itu. Kalau saudara tidak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang harus, sama seperti orang sakau. Nah ini dia. Itu artinya bahwa segala sesuatu halal, tapi jangan membiarkan segala sesuatu itu yang halal itu mengikat saudara dan memperhamba saudara. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus yang jauh lebih tinggi hanya sekedar boleh atau tidak, dosa atau tidak saudara. Sebab ilmu pengetahuan itu berkembang, ilmu kedokteran berkembang, ilmu medis berkembang. Contoh, merokok menjadi suatu hal yang haram di gereja-gereja karismatik. Sementara saat ini sedang berkembang pengobatan kanker melalui asap tembakau dan tembakonya itu sendiri. Ini bagaimana saudara? Jadi dan kemudian alkohol dilarang keras, tetapi Rasul Paulus berkata kepada Timotius, minumlah sedikit anggur agar pencernaanmu menjadi baik. Kalau alkohol mutlak haram, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah 0 derajat, sekian 15 di bawah derajat di bawah 0 derajat Celcius saudara. Sebab salah satunya alkohol adalah untuk menghangatkan tubuh mereka. Apakah mereka semua masuk neraka? Apakah mereka semua berdosa? Ini sebab sekali lagi ini bukan memilih tetapi memilah, berguna atau tidak. Sekalipun berguna, apakah itu menjadi memperhamba saudara atau tidak? Ini pertanyaan. Dan sementara
Banyak orang yang melarangnya tadi, melarang ini, melarang itu, dan memakai tubuhmu adalah bait Allah. Tetapi masih saja orang-orang ini juga mengkonsumsi makanan-makanan yang memicu kolesterol, asam urat, jantung. Tetapi mereka merasa sok hebat, berlaku keras terhadap orang lain, tetapi dirinya sendiri tetap melakukannya. Nah, jadi begini saudara, sebagian besar lagi juga orang Kristen berkata, minum alkohol itu boleh asal tidak mabuk. Nah, justru pendapat ini yang tidak bertanggung jawab, saudara. Sebab yang dimaksud mabuk di situ bukan sempoyongan pusing, tetapi mabuk di situ adalah apa? Memuaskan hawa nafsu, keinginan manusia. Nah, ini. Jadi sebagai contoh, saudara, seorang anak kecil tidak diberi pisau karena dia belum bisa memilah kapan pisau itu untuk memasak, kapan pisau itu untuk bisa melukai orang lain. Jadi yang terpenting di sini bukan pisaunya, tetapi orang yang memegangnya. Perhatikan, saudara. Saudara tidak mungkin menyalakan pisau dan mengharamkannya karena pisau itu dipakai untuk membunuh. Jadi karena pisau dipakai untuk membunuh, lalu saudara, semua pisau di atas muka bumi ini haram dan saudara tidak boleh memegang pisau. Kan tidak begitu kehidupan ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal itu. Jadi hari ini Tuhan Yesus mengajar saudara, begini, pastikan kebebasan yang saudara miliki jangan sampai memberi dampak negatif bagi orang lain, melukai orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan ajaran Tuhan Yesus yang lebih tinggi adalah begini, saudara harus merelakan dan melepaskan hak-hak saudara, melepaskan kebebasan saudara. Kalau itu jadi batu sandungan buat orang lain, kalau itu melukai orang lain, kalau itu merugikan orang lain, itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi inilah ajaran Tuhan Yesus. Saudara dibawa pada sebuah kedewasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Hanya orang dewasa yang bisa memilah, saudara. Anak kecil memilih. Dan perhatikan saudara, perhatikan ini. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa dipercayai hal yang besar. Warisan, tanggung jawab yang besar. Bisa berbah harta, kedudukan, posisi, jabatan, dan lain-lain. Jadi hari ini Kingdom Lifestyle hari ini adalah memilah, bukan memilih, saudara. Dan Yesus memberkati saudara, Kingdom Lifestyle hari ini.